Salam penggerak dan bahagia untuk calon guru penggerak Angkatan 5. Berikut, izinkan saya untuk memaparkan presentasi kami dari kelompok 2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan tim kolaborasi kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Ibu Natalia dari Unit Kerja SMA Negeri 19 Medan, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Medan, Sumatera Utara. Oke, and the next ada Ibu Nurainun dari Unit Kerja SLBC Aplikasi, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Medan, Sumatera Utara. Dan yang ketiga adalah saya sendiri, Melisa, Unit Kerja dari TK Dr. Wahidin Sudirohusodo, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum presentasi ini kami mulai, mari kita lihat kesepakatan belajar. Dan yang pertama adalah menjaga ketertiban dalam Vkon selama proses presentasi. Kemudian yang kedua, mendengarkan dan menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Dan yang ketiga, bersama-sama belajar, tidak menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Yuk, mari kita bahas apa sih artinya nilai? Nah, menurut Rockit, nilai itu merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak, yang pertama, mandiri, kemudian yang kedua, reflektif, yang ketiga, kolaboratif, yang keempat, inovatif, dan yang tidak kalah pentingnya yang kelima, berpihak kepada murid. Kemudian, apa saja sih peran dari seorang guru penggerak? Nah, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Lalu, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Berikut, saya akan mengupas satu persatu peran guru penggerak yang ada pada diri kami. Nah, yang pertama, berpihak pada murid. Nah, peran yang satu ini dimiliki oleh Ibu Nurainun, di mana dalam meningkatkan kemampuan anak didik, beliau merancang dan menyusun program pembelajaran berdasarkan anak yang memiliki kelemahan dalam perkembangan motorik. Kemudian, mengajak belajar sambil bermain, berkolaborasi antara guru dan murid dalam permainan seperti melompat, merangkak, ataupun mengumpulkan bola sesuai dengan warnanya. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tentunya memiliki strategi penguatan, di mana melakukan asesmen diagnostik pada anak, kemudian menguji anak dan mempraktekannya langsung, merefleksi kegiatan bersama, kemudian perencanaan kegiatan sesuai dengan hasil asesmen. Dan yang tidak kalah pentingnya, berkolaborasi dalam menyusun aktivitas sesuai dengan kebutuhan anak. Berikut ini merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Natalia, yaitu menjadi peran coach bagi guru lain. Beliau pernah melaksanakan kegiatan IHT atau yang lebih dikenal dengan in-house training, guna mensosialisasikan kegiatan kurikulum sekolah penggerak dan pengenalan kurikulum modul pembelajaran dalam bentuk modul belajar yang akan digunakan untuk kelas 10 di tahun ajaran yang baru. Tentunya, strategi penguatan yang diampu adalah diklat sekolah penggerak terlebih dahulu, lalu disusul dengan perencanaan pelaksanaan IHT dan berkolaborasi dengan tim MGMP untuk membuat modul pembelajaran, dan tidak ketinggalan merefleksi kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, aksi nyata dari saya menggerakkan komunitas praktisi, di mana saya pernah berperan dalam melaksanakan pembaruan dan inovasi pembelajaran daring ketika masa pandemi berlangsung, dan juga menjadi pemateri bagi guru-guru di sekolah. Materi yang saya bawakan saat itu adalah pembelajaran online berbasis video dengan KineMaster. Saya juga berkolaborasi dengan menggerakkan komunitas rekan saya untuk terampil dalam kegiatan tersebut. Tidak kalah pentingnya, saya juga memberikan motivasi dan ajakan untuk mereka agar bisa menciptakan pembelajaran atau video yang menarik. Tentunya,
Strategi penguatannya yang pertama adalah terus melakukan literasi digital untuk mengupgrade wawasan saya. Dan yang kedua, melatih kemampuan public speaking saya supaya bisa menginfluence audience dengan baik. Dari ketiga peran yang pernah kita lakukan, kemudian kami bersama-sama melakukan kolaborasi, menuangkan ide dan gagasan. Dan juga pendapat yang berbeda tentunya pasti ada. Tapi itu bukan menjadi hambatan bagi kami, karena kami berhasil menemukan pemecahannya dan menciptakan sebuah ide kreatif yang akan kami lakukan di sekolah kami. Dan ini dia ide kreatif dari kami, In-House Training TOT, yang lebih keren disebut dengan Training of Teacher, Merdeka Belajar berbasis profil pelajar Pancasila. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pengimbasan kepada guru-guru sejawat, di mana kita akan membagi sharing kepada guru-guru apa yang sudah kita pelajari tentang Merdeka Belajar. Kemudian, kita bersama-sama melakukan perubahan untuk memulihkan pendidikan di Indonesia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun rencana yang kita susun sebelum melakukan kegiatan ini, di mana kita mengumpulkan referensi dan materi untuk disampaikan di dalam forum. Kemudian, ketika kegiatan ini berlangsung, kita membentuk kelompok dan membuat diskusi salah satu program belajar yang berpihak kepada anak. Nah, kita bersama-sama memberikan ilmu, mengajak rekan guru-guru yang lain untuk memikirkan satu program baru yang dapat mereka kembangkan dan dipakai di dalam kelas. Setelah selesai, kami juga meminta untuk mempresentasikan program setiap kelompok dan melakukan refleksi kegiatan. Nah, pada bagian ini merupakan bagian yang sangat penting. Sasaran pencapaian dari kegiatan ini adalah yang pertama, kita menumbuhkan nilai mandiri pada guru-guru. Yaitu, ketika mereka sudah mau mengembangkan kendali dan disiplin diri, mereka akan menciptakan nilai pada diri mereka masing-masing. Lalu, nilai kolaboratif. Karena kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan sehingga menumbuhkan rasa ketergantungan yang positif. Adapun poin reflektif yang juga ditumbuhkan, yaitu karena menyelaraskan perbedaan dan juga menghilangkan prasangka di dalam kegiatan ini. Dan tentunya juga nilai inovatif. Ketika menumbuhkan sebuah program, tentunya kita akan berpikir hal-hal baru dan menarik di dalamnya. Ketika kita sudah memiliki 4 nilai di atas, maka kita bisa menguatkan nilai berpihak kepada murid. Karena dari kelima nilai ini adalah saling berkesinambungan. Dan tentunya kuncinya adalah di diri kita. Bagaimana kita mau tergerak untuk melakukan perubahan. Demikian presentasi kami hari ini. Sekarang adalah sesi pertanyaan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau mencurahkan pendapat. Sekian pemaparan materi diskusi dari kelompok 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fasil dan juga para calon guru penggerak Angkatan 5. Salam penggerak dan bahagia.